warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, disiapkan dulu, berdoa dulu ya. Kalau masih ada sampah di sekitar kalian, silakan diambil dulu. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Semua siap? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri semua. Pimpin. Silakan maju yang pimpin bagiannya. Andika, Andini, Angelika, Cica, Dia, Dimas, ada Dimas, Mami, belum ada, Felisa, Hamid, Jessica, Krisna, M. Raju, M. Dendra, Arvin, Maura, Muhammad Ridho, Hai Bu. Naswa, Ocha, Fauzia,
Regita, Repa. Ya Repa. Belum ada kok. Sakit. Rizky Junior, Hadir. Siva, Rawita, Viola, Windy Nurul, Windy Oktaria, Zulkarnain. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman kita yang sakit diberi kesehatan ya. Mungkin karena ikut sport kemana sampai maghrib ya. DBL sampai Isa malah ya. Karena kecapean juga ya teman-teman kalian yang basket keinian. Iya kecapean. Oke, sebelum kita ke materi yang baru ya, minggu yang lalu kita belajar apa? Permintaan penawaran uang. Terus apa lagi? Indeks harga, inflasi, teori uang. Ya. Ada berapa tuh teori uang? Sini Kak. Tiga apa aja? Yuk. Masih. Motif ya, ada motif uang ada berapa? Berjaga-jaga ya, transaksi dan spekulasi. Apa sih spekulasi? Seseorang spekulatif untungan ya. Siapa sih yang membuat uang? Bank ya. Siapa bank yang sentral di kita? Bank BRI Indonesia ya, Bank Indonesia itu Bang. Nah di sini kita akan berbicara tentang atau materi kita adalah kebijakan moneter ya, di mana Bank Indonesia yang berperan. Kemarin udah kita bahas ya, yang adanya namanya inflasi. Inflasi apa? Kemarin masih ada inflasi. Naiknya harga barang. Ada lagi ya, ada inflasi dan permintaan uang ya. Oke, berarti sudah ingat semua ya. Semuanya inflasi itu akan diatasi dengan adanya kebijakan moneter yang akan kita bahas tadi. Oke ya, semangat ya. Nanti kalian kalau sudah tahu nih kebijakan moneter itu seperti apa, nanti kalian yang akan oh ini harusnya uang ini jangan terlalu banyak beredar di masyarakat ya. Siapa tahu nanti kalian setelah lulus ini jadi bekerja di Bank Indonesia ya. Untuk Bank Indonesia setiap hari Kamis ini nih, kalau mau tukar uang ya, tukar uang yang kalian punya uang robek atau uang palsu, itu ditukarkan di Bank Indonesia setiap hari Kamis ya. Kalau kalian memang punya, Bu ini saya ragu-ragu nih uang palsu atau uang asli ya. Nah bisa ditukarkan setiap hari Kamis jam 8 ya sampai jam 4 sore itu di BI-nya Indonesia ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian, nanti kita akan pakai metode jigsaw ya, brainstorm ya, curah pendapat. Jadi nanti kalian kalau ada pertanyaan langsung diungkapkan ya. Kita akan membahas tentang menjelaskan konsep kebijakan moneter dengan menguraikan tujuannya, kemudian membedakan jenisnya ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Ya, metode pembelajaran hari ini adalah brainstorming. Ini pembelajaran jigsaw ya. Oke. Sebelum kebesaran ya ini nggak apa ya. Oke, sebelum kita ke tujuan pembelajaran kita ya hari ini mengikuti kegiatan metode jigsaw, kita ke ice breaking dulu deh kayaknya. Yuk semuanya berdiri dulu sebentar. Kita ini semangat sekali karena kita mau jadi generasi bangsa untuk
uang itu harus kita amankan ya, jangan sampai terjual di negara asing. Oke, sudah siap berdiri semua ya? Kita ikutin ice breaking dulu. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini semangat belajarnya ya. Kita ke materi ya. Silakan dibuka bukunya. Kita materi ke kebijakan moneter. Modul dan bukunya bisa dilihat. Nanti bisa dilihat ya. Oke. Modulnya dilihat. Kita ke ini ada gambar nih. Ada yang tahu nggak gambar apa ini? Uang koin ya? Uang koin apa? Oke. Ada yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Tomat pakai koin ya? Berarti harga tomat murah ya? Kalau masih pakai koin ya? Koin itu berapa aja misalnya? 500. Apa yang terjadi untuk memberi satu jenis barang membutuhkan uang yang sangat banyak? Lalu bagaimana dampaknya? Ya, akan terjadi inflasi. Apakah jumlah uang beredar harus diatur? Siapa yang berhak berwenang untuk mengendalikan peredaran uang? Menteri Bank Indonesia. Kenapa pemerintah tidak mencetak dalam jumlah yang banyak? Karena uang bisa turun, nilai uang. Terjadi inflasi, nilai uang turun. Bahan uang juga. Kelas 1, kelas 10 ya. Kita bahas tentang bahan uang. Oke, coba ini kita baca. Nah, ini ya. Amati gambar di atas, gambar di papan ya. Nah, ayam goreng ada gambar apa aja itu?
ayam. Udah pada sarapan belum? Belum. Nanti sarapannya lagi. Ibu mau beli ayam geprek ya? Kita bareng-bareng. Coba, nah ini kan ada pertanyaan ya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Apa yang terjadi ini? Kalau tidak terlihat di gambar, bisa juga di sini. Silakan dilihat ini kertas nomor aktivitasnya. Bisa dilihat. Ini mandiri, nanti kalian tuliskan jawabannya di post-itnya, nanti tempel ke depan ya. Dibantu. Jawab aja ya. Menurut kalian ya. Dibantu. Mari bantu ibu ke teman. Dibagiin satu. Jawabannya di sini. Silakan dibagikan ke temannya. Bagikan ke temannya. Bagikan ke temannya satu-satu, langsung jawab pertanyaan di situ yang ibu berikan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Yang pertama apa tuh? Tomat, ayam. telur, ayam. Menurut kalian aja ya. Apa yang terjadi? Mau bisa jenis uangnya. Bagaimana dampaknya? Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab, diisi langsung tempel kalau sudah jawabannya ya. Cukup nggak kertasnya? Kalau nggak cukup bisa mengambil. Pertanyaannya bisa lihat di TV-nya, bisa juga yang sudah ibu berikan. Kalau memang yang di TV-nya nggak jelas. Ada yang tidak terlihat? Sudah kelihatan? Ini? Terus ya, kalau nggak kelihatan di TV, lihat di kertasnya ya. Silakan jawab. Kalau sudah, silakan tanda tangan jawabannya. Sudah? Windy udah? Cica, ini udah? Silakan yang sudah tempelkan. Masih ada? Silakan dijawab apa dibacakan yang mewakili. Silakan ya. Baca sendiri tuh, Mak. Cica ya, apa Windy ya? Windy, ayo Windy. Baca sendiri ya, ini lo jawaban sendiri dong, masa jawaban orang lain ya? Iya, jawaban sendiri kamu. Ayo Windy. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya setiap barang memiliki harga. Yang kedua, itu akan terjadinya inflasi uang. Yang ketiga, uang akan beredar sangat banyak dan uang nilainya akan semakin turun. Yang keempat, karena agar tidak terjadi inflasi dan tidak mencetak uang terlalu banyak. Yang kelima, kebijakan moneter akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Beri aplaus untuk ini. Ya, ini Raju nih kayaknya. Itu. Apa? Pendapatmu apa? Ini kamu. Ayo bacakan. Bisa gitu, Bu? Ya. Ya, coba. 1. Untuk membeli tomat, ayam, dan telur membutuhkan uang yang sangat banyak. 2. Maka akan terjadi inflasi. 3. Nilai mata uang menjadi menolak. 4. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan harga. 5. Harus terjadi sesuai target yang ditentukan kebijakan moneter. Oke, beri aplaus untuk Raju. Jadi betul ya. Dari gambar-gambar itu kita butuh
Adanya harga ya. Kalau harga tomat mungkin lebih murah. Harga ayam agak mahal. Harga telur Mahal banget. mahal banget. Apalagi kalau terjadinya apa? Lebaran, tahun baru ya, pasti terjadinya kenaikan yang Harga telur. telur ya. Kenaikan drastis ya. Disitulah makanya sebetulnya enak ya belajar ekonomi, belajar kehidupan sehari-hari ya. Belajar di rumah ya, bantu orang tua ya. Oh iya, kalau lebaran pasti mahal nih mau bikin kue ya. Ini sebelum lebaran. Sebelum lebaran stok untungnya busuk kan. Nah, jadi memang harus apa namanya, kita harus bisa memanage mana yang harus dibutuhkan dulu kan. Ekonomi kan kebutuhan prioritas, primer, sekunder. Oke. Terima kasih banyak untuk jawabannya semuanya ya. Pasti membutuhkan uang. Makanya diatur oleh pemerintah dengan adanya kebijakan. Oke. Tugas mandirinya udah, sekarang kita buat kelompok. Silakan bagi kelompok 4 orang. Nih, diputar. 4 orang, ini diputar 4 orang. Ini 4 orang. Ini 4 orang, itu 4 orang. Ya, silakan diputar. Kursinya diputar. 1, 2, 3. Kita buat kelompok dulu. Berarti kelompok yang ini sama Viola sama ini, Widodo. Yang sono pindah. Mau pindah ke sana, pindah ke sini, ke sono. Pindah dong, kenalan kepada wanita. Ayo, silakan kursinya, mejanya diputar. Ya, kita buat kelompok. Untuk kelompok ini, ya kita jigsaw ya. Jadi adanya kelompok ahli. Sudah dibentuk, ini dibalik saya. Dibalik, udah dibalik semua, ini berarti berlima ya. Yang sana dibalik. Dia nomor itu sudah semua dibalik. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 kelompok karena banyak yang tidak hadir. Oke, kita ke metode materinya kan kebijakan moneter tuh. Ada di modulnya, ada di buku cetaknya. Ini satu kelompok ada 4 orang ya, dibagikan. Untuk nomor 1 setiap kelompok nomor 1, 2, 4, 3-nya udah belum? Ya, silakan dilihat nomor 4-nya, nomor 4, Apa nih? nomor 3. Jawab saya. Tadi gue kasih petunjuk. Semua orang pegang. Nomor 3-nya udah belum? Udah enggak, Bu? Ya, sekarang nomor 1 udah. Belum. Nomor 1-nya belum ya. 1, 2, Bu. Nomor 4 sama 3, Bu. Satu, 2. Ada yang ditanyakan? Dijawab ya, masing-masing pendapatnya. Masing-masing jawab situ. Misalnya nomor 1, iya langsung di bawah. Nomor 1 ini, Raja nomor 2, misalnya. Nanti presentasinya mau dibacakan ya. Boleh ini ya, kalian pakai PowerPoint jawabannya boleh. Mau video pembelajaran juga boleh.
Ya ini bisa nggak jawabannya dijadikan PowerPoint atau dijadikan pelajaran? Ya di situ dibacakannya dijadikan produknya PowerPoint. Jadi PowerPoint bisa dijadikan pelajaran bisa. Kalau jadi ada yang menulis, ada yang nggak semuanya nulis. Hasilnya nanti didiskusikan ke kelompok yang ya. Bisa paham nggak ini? Ya, jadi dibikin boleh. Jadi semuanya nggak bisa satu video pembelajaran atau PowerPoint atas presentasinya. Ayo, produknya bisa ya. Oh, Krisna bisa. Video pembelajaran bisa, video pembelajaran bisa. Ya, hasilnya bisa. Hasilnya video pembelajaran. Oke, bisa? Hah? PPT ya? Bisa. Ya, Jul, Windy, Cica, bisa ya? Bisa. PowerPoint-nya bisa. Apa? Bisa buat video. Ya, cari nomor 4 nomor 5 kita buat video. Let's go. Nggak cuma let's go, Krisna semua yang ngomong. Video, PPT, infografis kelompoknya. Ini kita akan infografis juga, Bu. Ayo, itu. Kita suruh PPT. Udah nggak apa-apa. Ulang. Yang beredar. Jadi semakin meningkat. Udah gitu. Apa namanya ini jumlah uang. Apa yang kalian ketahui tentang operasi pasar terbuka? Yaitu kegiatan transaksi di pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Ada Zul ya di situ. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga.
Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI rate. Keputusan menentukan tingkat BI rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, hutang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI rate dan sebaliknya juga jika BI rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Oke, silakan. Silakan maju ke depan. Pindah dulu. Pindah ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Kelompok ahli 1, 2, 3, 4 ya. Ke kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti perwakilan. Sudah dapat kan jawabannya dari setiap ini ya. Tadi yang kelompok ahli 1 sudah kembali ke kelompoknya. Kelompok 2 sudah kembali ke kelompoknya. Sudah ketemu. Kelompok 3 sudah ketemu dengan ahlinya. Ahlinya masing-masing. Jadi semua kelompok sudah mendapatkan jawabannya masing-masing ya. Silakan kelompok ya yang mau mewakili Ibu kelompoknya Windy siap. Kelompok Cindy, Windy. Ini udah siap belum? Maju. Kan jawabannya 1 tadi yang kelompok 1, Windy 1, yang 2 Cindy, yang ketiga ini ya 4 siapa? Ada semua kan? Silakan maju untuk mewakili. Kan semuanya udah dapet tuh, ya kan jawaban dari masing-masing kelompok ahlinya. Nanti yang bagian ini bisa maju nggak? Hasilnya yang laki-laki bisa ya, kelompoknya Jul ya. Siapa yang mau maju Ge? Jul maju. Enggak. Ani. Iya yang mewakili kelompoknya ini aja ya dulu ya. Jadi kita sepakat 2 kelompok yang maju aja ya. Iya maju aja Bu. Ya karena memang
sudah ke kelompoknya masing-masing ya, ke areanya masing-masing. Ayo silakan kita beri ini kelompoknya Cindy dan kawan-kawan. Satunya siapa? Cindy lagi. Windy dan Cica ya kelompoknya. Satu lagi siapa yang mewakili? Maju. Main game. Tadi Woma, sekarang Bang Kris. Silakan Andi. Ada Rizky Ridho kok tukang nyanyi. Ayo, Rizky Ridho nyanyi. Ini kelompoknya men ya. Jawabannya ada siap ya yang 1 sampai 4 tadi ya. Apa sih berupa apa nih yang tadi maju? Ingat. Silakan. Ya. Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari kelompok politik diskonto. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai politik diskonto. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang politik diskonto? Kebijakan pemerintah dalam mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila bank sentral menaikkan tingkat suku bunga? Jawabannya yaitu kenaikan suku bunga akan merangsang keinginan untuk menabung. Dengan menabung, jumlah uang beredar di tangan masyarakat akan masuk ke bank. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila bank sentral menurunkan tingkat suku bunga? Jawabannya yaitu dengan menurunkan suku bunga berarti keinginan masyarakat untuk menabung berkurang dan orang akan mengambil uang tabungannya sehingga uang beredar di masyarakat bertambah. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara kerja bank sentral menggunakan tingkat suku bunga untuk menjaga kestabilan harga? Jawabannya, menetapkan target suku bunga. Hal itu memandu suku bunga yang ditetapkan kepada bank-bank anggotanya untuk pinjaman hipotek dan obligasi. Bank sentral juga menaikkan suku bunga memperlambat pertumbuhan mencegah inflasi yang dikenal sebagai kebijakan moneter kontraktif. Pertanyaan yang kelima, data mengenai tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia dan dampaknya. Jawabannya yaitu data mengenai tingkat suku bunga yang ditentukan BI rate 5,75%, suku bunga deposit facility 5,00% dan suku bunga lending facility 6,50%. Hal itu dilakukan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran kurang lebih 3,6% dan memiliki dampak suku bunga yang rendah mendorong investasi dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju, mewakili kelompok 4 yaitu kebijakan kredit. 1. Apa yang kalian ketahui tentang kebijakan kredit? Kebijakan kredit adalah pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seseorang langganan akan diberikan kredit atau tidak. Ada yang kedua, apa yang akan terjadi apabila bank senter menerapkan kebijakan ketat dalam pemberian kredit? Kebijakan ketat dalam pemberian kredit cenderung menyebabkan kenaikan suku bunga. 3. Apa yang akan terjadi apabila bank sentral melonggarkan pemberian kredit pada masyarakat? Syarat pemberian kredit semakin longgar, maka jumlah masyarakat yang mengajukan pinjaman ataupun memenuhi persyaratan peminjaman akan bertambah. Yang keempat, bagaimana cara kerja bank sentral menggunakan instrumen kebijakan kredit untuk menjaga kestabilan harga? Dan jelaskan. Pertama, menetapkan persyaratan cadangan. Ini adalah jumlah uang tunai yang harus dimiliki bank anggota setiap malam. Bank sentral menggunakan untuk mengontrol seberapa banyak dapat meminjamkan. Kedua, bank sentral menggunakan sistem operasi pasar terbuka untuk membeli dan menjual sekuritas dari bank anggota. Hal ini mengubah jumlah uang tunai yang ada tanpa mengubah persyaratan cadangan. Mereka menggunakan alat ini selama krisis keuangan pada tahun 2008. Bank juga membeli obligasi pemerintah dan sekuritas berbasis hipotek untuk menstabilkan sistem perbankan. Yang ketiga, bank sentral juga menetapkan target suku bunga yang ditetapkan kepada bank-bank anggotanya. Hal ini memandu suku bunga untuk pinjaman, hipotek, dan obligasi.
Bank sentral juga menaikkan suku bunga memperlambat pertumbuhan, mencegah inflasi. Itu dikenal sebagai kebijakan moneter kontraktif dalam menurunkan tingkat merangsang pertumbuhan serta mencegah atau memperpendek resesi. Terima kasih. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya yang presentasi cukup ya. Kemudian kita pertanyaan dari semua kelompok cukup bagus. Tadi presentasinya sudah, cuman tidak bisa ditambah karena kebutuhan waktu. Insya Allah nanti minggu depan kita akan melanjutkan dengan yang ini. Mas sebelum itu kita ini sudah cukup bagus. Ini ya kebijakan tadi ya, politik diskonto. Kemudian operasi pasar terbuka, cadangan kas, giro minimum, kebijakan kredit yang tadi sudah dijelaskan. Nah ini dia nih adanya kebijakan kontraktif dan ekspansif ya. Kalau kontraktif ini adanya inflasi, kalau ekspansif adalah deflasinya kebalikannya ya. Oke, sudah. Sekarang sudah tadi seminggu depan kita ke dan sekarang ke post test. Apa kesimpulan hari ini? Pelajarannya tentang kebijakan moneter ya. Apa aja tadi? Kebijakan kredit, pasar terbuka, Giro wajib. ya. Semuanya diatur oleh siapa? Bank Sentral Indo. Oke. Nah, Berapa diskon? tadi ya udah ya. Berapa biar? Bank Indonesia sekarang ke quizzes ya. Quizzes. Ibu kirim ke grup ya. Ibu kirim ke siapa? Ponjia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju, mewakili kelompok 4 yaitu kebijakan kredit. 1. Apa yang kalian ketahui tentang kebijakan kredit? Kebijakan kredit adalah pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seseorang langganan akan diberikan kredit atau tidak. Ada yang kedua, apa yang akan terjadi apabila bank senter menerapkan kebijakan ketat dalam pemberian kredit? Kebijakan ketat dalam pemberian kredit cenderung menyebabkan kenaikan suku bunga. 3. Apa yang akan terjadi apabila bank sentral melonggarkan pemberian kredit pada masyarakat? Syarat pemberian kredit semakin longgar, maka jumlah masyarakat yang mengajukan pinjaman ataupun memenuhi persyaratan peminjaman akan bertambah. Yang keempat, bagaimana cara kerja bank sentral menggunakan instrumen kebijakan kredit untuk menjaga kestabilan harga dan jelaskan. Pertama, menetapkan persyaratan cadangan. Ini adalah jumlah uang tunai yang harus dimiliki bank anggota setiap malam. Bank sentral menggunakan untuk mengontrol seberapa banyak dapat meminjamkan. Kedua, bank sentral menggunakan sistem operasi pasar terbuka untuk membeli dan menjual sekuritas dari bank anggota. Hal ini mengubah jumlah uang tunai yang ada tanpa mengubah persyaratan cadangan. Mereka menggunakan alat ini selama krisis keuangan pada tahun 2008. Bank juga membeli obligasi pemerintah dan sekuritas berbasis hipotek untuk menstabilkan sistem perbankan. Yang ketiga, bank sentral juga menetapkan target suku bunga yang ditetapkan kepada bank-bank anggotanya. Hal ini membantu suku bunga untuk pinjaman, hipotek, dan obligasi. Bank sentral juga menaikkan suku bunga memperlambat pertumbuhan, mencegah inflasi. Itu dikenal sebagai kebijakan moneter kontraktif dalam menurunkan tingkat merangsang pertumbuhan serta mencegah atau memperpendek resesi. Terima kasih. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya yang presentasi cukup ya. Kemudian kita pertanyaan dari semua
semua kelompok cukup bagus tadi presentasinya sudah, cuman tidak bisa ditambah karena kebutuhan waktu. Insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan yang cuma sebelum itu kita ini sudah cukup bagus. Ini ya kebijakan tadi ya, politik diskonsol, kemudian operasi pasar terbuka, cadangan kas, giro minimum, kebijakan kredit yang tadi sudah dijelaskan. Nah ini dia nih adanya kebijakan kontraktif dan ekspansif ya. Kalau kontraktif ini adanya inflasi, kalau ekspansif adalah deflasinya, kebalikannya ya. Oke, sudah. Sekarang sudah tadi seminggu depan kita ke dan sekarang ke post test. Apa kesimpulan hari ini? Pelajarannya tentang kebijakan moneter ya. Apa aja tadi? Kebijakan kredit, pasar terbuka, Giro wajib. ya. Semuanya diatur oleh siapa? Bank Sentral Indo. Oke. Kita ke Berapa diskon tuh? tadi ya udah ya. Berapa piala? Bank Indonesia. Sekarang ke quizzes ya. Quizzes. Ibu kirim ke grup ya. Ibu kirim ke siapa? Ponjia ya. Ini apa kak? Cepat. Assalamualaikum. Jangan Bu. Ternyata nomor 1 adalah dia, Andira. Cica, Windy Nurul ketiga. Alhamdulillah ya. Yang lainnya nanti kita belajar lagi karena memang ini bahasannya luas ya, kebijakan moneter ini luas bahasannya. Ya. Jadi kita beri aplaus untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya. Kemudian untuk quizzes sudah, kebijakan mana tadi ke quizzes sudah. Oke, refleksi nih. Apa yang bagian paling menarik pelajaran hari ini? Apa? Quiz. Post-it ya. Oh gitu, seneng jadi ya. Ya. Oke. Tantangan apa nih yang kamu temui? PPT ya, bikin suatu produk ya, produknya video, PPT, apalagi tadi infografis ya. Yang paling mudah apa? Poster. Infografis poster ya, paling mudah ya. Jadi yang membuat kalian hasil dari produknya ya. Vanilla apa ya? Apa yang telah kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Seneng nggak belajar begini? Explain saja Bu kalau Tiap hari. Wes aja gitu ya. Ya. Seneng ada ice breaking ya. Ice breakingnya pakai musik lebih seru ya. Kemarin kita hanya tepuk-tepuk saja ya. Terus mudah-mudahan ya di masa mendatang kalian lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan yang mana yang bagus, yang baik, terutama ada dalam berbicara ya. Oke, lanjut. Ya, untuk
ada lebih luas lagi ya. Tadi kita sudah sampai ke ininya, ada 4 ya tadi, apa aja tadi? Kebijakan politik, diskontor, kredit, cadangan wajib minimum, operasi pasar terbuka. Untuk yang minggu depan kita ada kebijakan fiskal ya, artinya kita akan melibatkan pemerintah untuk minggu depan ya. Oke. Beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan minggu depan teman-teman yang belum hadir akan hadir berkumpul kembali untuk kebijakan moneter yang lebih luas lagi ya. Terima kasih, kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.